Sistem jaringan pada tumbuhan, diantaranya jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Xilem merupakan suatu jaringan pengangkut yang kompleks, terdiri dari berbagai macam bentuk sel yang berfungsi mengangkut bahan yang dibutuhkan untuk fotosintesis berupa air juga mineral dari bagian akar hingga ke daun. Dalam perkembangannya, xilem dibedakan menjadi dua, yaitu xilem primer dan xilem sekunder. Di antaranya xilem primer yang terbentuk karena pertumbuhan dan diferensiasi jaringan meristem, yaitu prokambium pada ujung batang. Yang kedua, ada xilem sekunder terbentuk karena pertumbuhan kambium. Pada umumnya, sel-sel penyusun xilem telah mati dengan dinding yang sangat tebal tersusun dari zat lignin sehingga xilem berfungsi juga sebagai jaringan penguat. Pada jaringan xilem terdiri atas dua, yaitu trakeit dan trakea. Trakeit ialah sel-sel tabung panjang dengan bentuk sempit serta ujungnya meruncing. Sedangkan trakea yaitu sel-sel tabung berdinding tebal. Sel-sel trakea lebih pendek dan memiliki bentuk yang lebih lebar. Selanjutnya terdapat unsur-unsur xilem. Terdiri unsur trakeal. Unsur trakea merupakan unsur yang bertugas dalam mengangkut air beserta zat terlarut di dalamnya dengan sel-sel memanjang. Tidak mengandung propotas atau bersifat mati, dinding sel berlignin mempunyai macam-macam nahta. Unsur trakeal terdiri dari dua macam sel, yaitu trakea dan trakeida. Selanjutnya serat xilem. Serat xilem merupakan sel panjang dengan dinding sekunder yang biasanya berlignin. Ada dua macam serat pada tumbuhan, yaitu serat trakeit dan serat libriform. Serat libriform mempunyai ukuran lebih panjang dan dinding selnya lebih tebal dibanding serat trakeit. Dijumpai adanya nota sederhana pada serat libriform, sedangkan serat trakeit memiliki nota perlindung. Yang terakhir ada parenkim xilem. Parenkim xilem biasanya tersusun dari sel-sel yang masih hidup. Dijumpai pada xilem primer maupun xilem sekunder. Pada xilem sekunder dijumpai dua macam parenkim, yaitu parenkim katu dan parenkim jari-jari empur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alginur Rahman Miladanta, NIM 11820700007. Di sini saya akan membahas bahasan selanjutnya, yaitu tentang flume. Flume merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mendistribusikan atau mengangkut zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan yang lainnya. Nah, di sini flume itu terdiri atas beberapa unsur, diantaranya ada pembuluh tapis, ada sel pengiring, ada serabut flume, dan parenkim flume. Yang pertama itu ada pembuluh tapis. Pembuluh tapis itu berbentuk tabung dengan bagian ujung yang berlubang-lubang. Nah, sel pengiring itu berbentuk silinder-silinder dan yang lebih besar daripada sel-sel tapis. Nah, serta plasmanya itu pekat, sangat pekat. Yang selanjutnya ada serabut flume, itu bentuknya panjang dengan ujung berhimpit dan dindingnya itu tebal. Nah, yang selanjutnya ada parenkim flume. Parenkim flume itu selnya hidup, memiliki dinding primer dengan lubang kecil, itu yang disebut juga noktah. Nah, di sini pembuluh tapis itu tersusun atas sel-sel pembuluh tapis yang berdiameternya itu relatif besar. Nah, kenapa dinamakan pembuluh tapis? Karena dinding bagian ujungnya itu mengalami pelubangan atau perforasi. Nah, sehingga bentuknya itu seperti tapis atau saringan. Nah, seperti saringan itu. Sel-sel tersebut bersambungan dari ujung ke ujung
sehingga membentuk pembuluh tapis yang panjang. Nah, adanya lubang-lubang seperti saringan ini memungkinkan hubungan sitoplasma antar sel penyusun dan pembuluh tapis. Nah, pada saat matang, sel-sel tabung tapis itu kehilangan nukleusnya, dan sel-selnya itu diisi dengan suatu substansi berprotein yang disebut juga itu getah sel. Nah, setiap sel tabung tapis itu memiliki satu sel pengiring yang menempel padanya. Sel-sel pengiring itu mengatur pergerakan gula asam amino dari daun dan ke dalam sel tabung tapis. Flum memiliki jumlah sel parenkim, yang lebih banyak daripada sel pengiringnya. Hal tersebut berhubungan dengan banyaknya aktivitas khas sel-sel parenkim, diantaranya sebagai penyimpanan tepung, lemak, dan bahan makanan organik lainnya. Nah, selain itu, parenkim flum juga berfungsi sebagai penimbun zat-zat ergastik, seperti tanin dan resin. Nah, di sini dinding sel parenkim memiliki lubang yang menghubungkan sel parenkim dan sel pengiring. Nah, serta antara sel parenkim dan sel pembuluh tapis. Adapun serat flum. Nah, di sini serat flum itu seperti halnya serat silem, sama saja ya, yaitu fungsinya untuk memberikan sokongan kekuatan pada tumbuhan. Nah, berdasarkan asal terbentuknya juga, flum itu terbagi menjadi flum primer dan flum sekunder. Flum primer berdasarkan dari prokambium, sedangkan flum sekunder berdasarkan dari kambium. Nah, berdasarkan terbentuknya flum primer terdiri dari protoflum dan metaflum. Protoflum itu adalah flum primer yang pertama kali terbentuk, sedangkan metaflum itu terbentuknya setelah protoflum tersebut. Nah, flum sekunder itu terbagi menjadi beberapa tipe sel. Di antaranya ada sistem aksial atau tegak, itu ada elemen-elemen tapis, ada sel sklerenkim, ada sel parenkim. Nah, ada juga sistem radial, yaitu hanya sel parenkim saja. Nah, mungkin hanya sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Akmal Fadil Irsyad, NIM 118207006. Di sini saya akan melanjutkan materi silem dan flem, yaitu tentang sistem jaringan vaskular. Oke, sistem jaringan vaskular ini berguna untuk transportasi material jarak jauh antara sistem akar dan sistem tunas. Nah, terdapat dua tipe jaringan vaskular, yaitu silem dan flem. Silem itu mengantarkan air dan mineral terlarut ke atas dari akar menuju tunas. Sedangkan flem itu mentransfer gula yang merupakan bentuk fotosintesis dari pembuatannya, yang biasanya daun, ke tempat yang membutuhkan, biasanya akar atau tempat-tempat pertumbuhan lainnya seperti daun atau buah yang sedang berkembang. Kemudian jaringan vaskular akar atau batang secara kolektif disebut stil. Itu berasal dari kata Yunani yang artinya pilar. Nah, stil ini bervariasi bergantung pada spesies dan organ. Misalnya pada Angiospermae, stil akar merupakan silinder vaskular sentral yang padat dari silem dan flem. Seperti gambar ini. Sentral yang padat terdiri dari silem dan flem. Kemudian, stil dari batang dan daun terdiri dari berkas vaskular, untai-untai terpisah yang mengandung silem dan flem. Terpisah dan mengandung silem dan flem. Nah, selanjutnya itu tipe berkas berdasarkan letak flem terhadap silem. Yang pertama ada berkas kolateral. Silem dan flemnya itu berdampingan. Yang terdapat dua tipe, yaitu berkas kolateral terbuka dan berkas kolateral tertutup. Berkas kolateral terbuka seperti pada gambar ini, terdapat kambium di antara flem dan silemnya.
Nah, kolater terbuka ini biasanya ada pada tumbuhan dikotil. Nah, sedangkan kolater tertutup itu tidak terdapat kambium antara xilem dan phloemnya, dan biasanya itu terdapat pada tumbuhan monokotil. Yang kedua ada berkas bikolateral, yaitu ini xilem diapit oleh phloem luar dan phloem di dalam. Nah, batas antara xilem dan phloem di luar itu dibatasi oleh kambium, dan sedangkan xilem dan phloem di dalam itu dibatasi oleh parenkim penghubung. Selanjutnya ada berkas konsentris. Nah, terdapat dua, yaitu konsentris amfifasal di mana xilem mengelilingi phloem, ataupun sebaliknya xilem dikelilingi phloem atau disebut konsentris amfikrabal. Yang terakhir itu berkas radial, yakni biasanya terdapat pada akar, di mana letak xilem dan phloem bergantian, ini xilem, ini phloem. Nah, cukup sekian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fitria Cindrakasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Cindrakasih, NIM 1182070024. Pembahasan fluida ini akan dikaji beberapa sifat fluida yang berkaitan dengan konsep-konsep biologi. Fluida diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir. Istilah fluida mencakup zat cair dan gas yang dapat mengalir. Jenis fluida ada dua, yaitu statis dan dinamis. Beberapa konsep yang akan dibahas yaitu tekanan dalam fluida, adhesi, kohesi, dan kapilaritas. Yang pertama, tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas, di mana gaya F dipahami sebagai magnitud gaya yang bekerja pada arah tegak lurus terhadap bidang seluas A. Maka rumus tekanan yaitu P sama dengan F per A. Yang kedua, kohesi dan adhesi. Di dalam zat cair, molekul-molekulnya dapat mengalami gaya adhesi dan kohesi. Kohesi adalah gaya di antara molekul-molekul yang sejenis. Sedangkan adhesi adalah gaya antar molekul-molekul yang berbeda. Apabila adhesi lebih besar dari kohesi, seperti pada air dengan permukaan gelas, maka air akan berinteraksi kuat dengan permukaan gelas, sehingga air membasahi kaca dan juga permukaan atas cairan akan melengkung atau cekung. Keadaan ini dapat menyebabkan zat cair dapat naik ke atas oleh tegangan permukaan yang arahnya ke atas sampai batas kesetimbangan gaya ke atas dengan gaya berat cairan tercapai. Jadi, air dapat naik ke atas dalam suatu pipa kecil atau yang disebut pipa kapiler. Hal ini dikenal sebagai kapilaritas. Yang terakhir, kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya zat cair di dalam pipa kapiler. Apa yang menyebabkan adanya peristiwa kapilaritas? Penyebabnya adalah karena ada tegangan permukaan. Tegangan permukaan tersebut bekerja pada zat cair dengan dinding pipa kapiler. Kapilaritas juga disebabkan oleh interaksi molekul-molekul di dalam zat cair. Jadi, kapilaritas sangat bergantung pada kohesi dan adhesi. Apa air naik dalam pembuluh pipa kapiler? Hal ini karena adhesi air pada kaca lebih besar daripada gaya kohesinya. Nah, inilah yang terjadi pada proses pengangkutan pada tumbuhan. Pembuluh xilem yang terdapat pada batang dan akar tumbuhan dianggap sebagai pipa kapiler. Air
akan naik melalui pembuluh kayu atau silam sebagai akibat dari gaya adhesi antara dinding pembuluh kayu dengan molekul air. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya Muhammad Farhan dengan NIM 11820700035 akan menjelaskan tentang hubungan antara biologi dan fisika dalam materi silem dan floem. Hubungan antara fisika dan biologi dalam materi silem dan floem ialah peristiwa pada tumbuhan dan air dari tanah diserap tumbuhan melalui akar dan kemudian naik ke pembuluh silem sampai puncak tumbuhan. Air akan naik melalui pembuluh kayu silem, di mana di dalam pembuluh kayu silem tersebut terdapat berjuta-juta pipa kapiler sehingga air dari tanah dapat naik menuju daun, tempat fotosintesis berlangsung. Nah, aplikasinya atau contohnya ialah pada suatu bejana yang berhubungan dengan pipa kapiler yang diisi air, bahwa pipa yang diameternya paling kecil kenaikan airnya paling tinggi. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin kecil diameter pipa, semakin tinggi kenaikan airnya. Nah, demikian hubungan fisika dengan biologi dari materi silem dan floem. Dicukupkan sekian dari saya. Terima kasih.